Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik sejarah yang sangat menarik, yaitu bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Prosesnya panjang dan penuh cerita seru, jadi pastikan kamu tonton sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah dari kota mana kamu sedang menonton video ini, biar kita tahu seberapa luas jangkauan video ini. Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menonton. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, wilayah Nusantara sudah memiliki peradaban yang cukup maju. Agama yang paling dominan pada saat itu adalah Hindu dan Buddha, yang tersebar luas melalui kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Kerajaan-kerajaan ini memiliki struktur politik yang kuat, pusat-pusat pendidikan, dan sistem pemerintahan yang sudah mapan. Masyarakat pada masa itu juga telah mengenal sistem kasta dalam ajaran Hindu, serta memiliki tradisi dan budaya lokal yang sangat kental. Namun, yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa Nusantara saat itu sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran antara India dan Cina menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sebagai tempat singgah para pedagang dari berbagai bangsa. Pedagang dari India, Arab, Persia, dan Tiongkok sering datang ke pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Aceh, Palembang, Gresik, dan Ternate. Selain membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, dan logam, mereka juga membawa ideologi, kepercayaan, dan budaya, termasuk ajaran agama. Dengan kondisi masyarakat yang sudah terbuka terhadap pengaruh luar dan kehidupan yang erat dengan aktivitas perdagangan, Indonesia menjadi tanah yang sangat subur bagi masuk dan berkembangnya ajaran Islam. Masuknya Islam ke Indonesia bukan terjadi dalam satu waktu secara serentak, melainkan melalui proses panjang yang bertahap. Ada beberapa jalur utama yang menjadi media penyebaran Islam ke Nusantara, dan semuanya terjadi secara damai, bukan melalui peperangan. 1. Jalur perdagangan. Jalur ini merupakan jalur utama masuknya Islam ke Indonesia. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India, sudah aktif berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Dalam proses perdagangan itu, mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga mengenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat lokal. Karena hubungan dagang yang berlangsung lama dan berkelanjutan, masyarakat pun mulai tertarik dan menerima ajaran Islam secara perlahan. 2. Jalur pernikahan. Selain berdagang, para pedagang Muslim ini juga banyak yang menikah dengan perempuan pribumi. Dari pernikahan ini, lahirlah keluarga-keluarga Muslim yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat lokal. Pernikahan ini menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyebarkan Islam, karena lewat keluarga, ajaran agama bisa diajarkan secara turun-temurun. Bahkan, banyak dari keturunan para pedagang ini yang kemudian menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di daerahnya. 3. Jalur dakwah dan pendidikan. Setelah Islam mulai dikenal, para ulama, mubalik, dan guru agama mulai berdatangan. Mereka mendirikan pesantren, masjid, dan majelis taklim sebagai pusat penyebaran ilmu agama. Dakwah yang dilakukan bersifat damai, inklusif, dan mudah diterima masyarakat, karena sering disesuaikan dengan budaya lokal. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian masuk Islam karena kagum dengan akhlak para penyebarnya dan isi ajarannya yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. 4. Jalur budaya dan kesenian. Islam juga masuk melalui jalur budaya. Di Jawa misalnya, para penyebar Islam seperti Wali Songo memanfaatkan kesenian lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa terasing dengan ajaran baru, karena disampaikan melalui cara yang sudah akrab dengan kehidupan mereka. Inilah yang membuat proses penyebaran Islam berjalan alami dan tidak menimbulkan konflik besar. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia terjadi melalui berbagai jalur yang saling mendukung. Inilah yang membuat Islam bisa berkembang pesat di Nusantara, sekaligus berbaur dengan budaya lokal tanpa menghapus identitas masyarakat sebelumnya. Setelah Islam mulai dikenal di berbagai wilayah Nusantara, penyebaran agama ini semakin meluas berkat peran tokoh-tokoh penting yang aktif berdakwah dan membaur dengan masyarakat lokal. Mereka datang dari berbagai latar belakang, ada yang pedagang, ulama, guru agama, bahkan bangsawan. Semuanya memiliki peran besar dalam mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia. 1. Wali Songo di Pulau Jawa. Salah satu kelompok penyebar Islam paling terkenal adalah Wali Songo atau 9 Wali, yang berdakwah di Pulau Jawa sekitar abad ke-14 hingga 16 Masehi. Mereka dikenal karena menggunakan pendekatan budaya,
kesenian, dan pendidikan dalam menyebarkan Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui seni wayang dan tembang Jawa. Sunan Giri mendirikan pesantren dan aktif dalam pendidikan Islam. Sunan Bonang dikenal menggunakan musik tradisional sebagai media dakwah. Dengan pendekatan yang lembut, santun, dan penuh kearifan lokal, dakwah mereka diterima dengan baik oleh masyarakat, bahkan oleh para bangsawan dan raja-raja setempat. 2. Peran ulama dan guru agama selain Wali Songo. Banyak ulama dan guru agama dari berbagai daerah yang mendirikan pesantren dan menjadi pengajar tetap. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam dan memainkan peran besar dalam membentuk generasi Muslim yang memahami ajaran Islam secara mendalam. Melalui pesantren, ajaran Islam tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ibadah, akhlak, hingga tata cara hidup Islami. 3. Peran pedagang Muslim. Pedagang bukan hanya berperan dalam jalur ekonomi, tapi juga sebagai penyebar nilai-nilai Islam. Dalam transaksi, mereka dikenal jujur, adil, dan tidak menipu, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan ingin mengenal lebih jauh ajaran yang mereka anut. Tanpa perlu memaksa, para pedagang ini menunjukkan nilai-nilai Islam melalui perilaku dan etika dalam berdagang, dan itu menjadi contoh yang sangat efektif. 4. Peran tokoh lokal dan bangsawan. Tak sedikit pula tokoh-tokoh lokal seperti kepala suku, raja, atau bangsawan yang kemudian memeluk Islam. Ketika seorang pemimpin masuk Islam, biasanya rakyatnya akan mengikuti. Proses ini sering terjadi secara damai, melalui dialog dan pendekatan sosial budaya, bukan karena tekanan atau paksaan. Hal ini memperkuat penyebaran Islam secara menyeluruh di berbagai wilayah. Penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para penyebar agama yang menghargai budaya lokal, menggunakan pendekatan yang damai dan inklusif, serta memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan dan akhlak. Setelah Islam diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di Nusantara, proses penyebarannya berkembang dengan pesat dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Islam tidak hanya menjadi agama pribadi, tetapi juga mulai membentuk identitas sosial, budaya, bahkan politik masyarakat Indonesia. Islamisasi terjadi secara bertahap di berbagai wilayah, tergantung pada seberapa kuat interaksi masyarakat setempat dengan pedagang Muslim, ulama, atau pusat-pusat dakwah. Wilayah pesisir seperti Sumatera Utara, pesisir Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku menjadi gerbang awal penyebaran Islam, karena letaknya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Demak di Jawa, Aceh di Barat, dan Ternate Tidore di wilayah timur. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam, tetapi juga aktif dalam menyebarkan dakwah melalui pembangunan masjid, pesantren, dan pengiriman guru agama ke daerah-daerah sekitarnya. Pengaruh Islam semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan berkembang pesat dengan berdirinya pesantren sebagai pusat pembelajaran agama. Dalam bidang hukum, banyak kerajaan mulai menerapkan hukum Islam dalam sistem peradilannya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Islam mulai memengaruhi cara berpakaian, adat pernikahan, hingga tata cara bermasyarakat. Tak hanya itu, Islam juga memperkaya budaya lokal. Banyak kesenian dan tradisi yang sebelumnya bernuansa Hindu-Buddha kemudian diberi sentuhan Islam, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya setempat. Perubahan ini tidak berlangsung dengan paksaan, tetapi melalui proses alami yang harmonis dan saling menghargai. Dengan cara inilah, Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari peradaban. Islam membaur dengan kehidupan masyarakat Nusantara, membentuk karakter khas Islam Indonesia yang damai, ramah, dan menghargai keberagaman. Salah satu hal paling menarik dari masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia adalah proses akulturasi, yaitu percampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Proses ini berlangsung secara alami dan damai, tanpa menghapus budaya asli masyarakat, melainkan memperkaya dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam bidang arsitektur, kita bisa melihat bagaimana masjid-masjid awal di Indonesia dibangun dengan gaya lokal. Misalnya, Masjid Agung Demak yang atapnya berbentuk tumpang tiga, menyerupai bentuk bangunan tradisional Jawa, bukan kubah seperti masjid di Timur Tengah. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat saat itu menyesuaikan simbol-simbol Islam dengan bentuk budaya mereka sendiri. Seni dan kesenian tradisional juga mengalami perpaduan yang harmonis. Wayang, yang awalnya digunakan dalam cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana,
kemudian diadaptasi oleh para penyebar Islam seperti Sunan Kalijaga untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai Islam. Begitu pula dengan tembang Jawa, gamelan, dan berbagai seni pertunjukan lainnya, yang dijadikan media dakwah yang halus dan mudah diterima. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi-tradisi lokal juga mulai mengandung unsur Islam. Contohnya adalah upacara selamatan, tahlilan, dan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, yang menjadi bagian dari tradisi keagamaan masyarakat, tetapi tetap dibalut dengan nuansa budaya lokal. Akulturasi juga tampak dalam sastra dan bahasa. Banyak karya sastra yang mengandung nilai-nilai Islam ditulis dalam bahasa daerah, seperti hikayat dalam tradisi Melayu, atau serat dalam budaya Jawa. Bahasa Arab juga mulai memengaruhi kosakata lokal, terutama dalam istilah-istilah keagamaan. Proses perpaduan ini tidak membuat masyarakat kehilangan identitas budayanya. Justru sebaliknya, budaya lokal menjadi lebih kuat karena bisa berkembang selaras dengan ajaran agama. Inilah salah satu alasan mengapa Islam begitu kuat tertanam di Indonesia. Karena ia hadir dengan menghormati, bukan menghapus, apa yang sudah lebih dulu ada. Islam di Indonesia menjadi contoh unik dari keberhasilan dakwah yang dilakukan secara damai, dengan pendekatan budaya, dan dengan semangat menghargai perbedaan. Ini menjadi warisan penting yang masih bisa kita lihat dan rasakan hingga hari ini. Dari perjalanan panjang yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan melalui kekerasan atau penjajahan, tetapi melalui jalur damai, perdagangan, dakwah, pernikahan, pendidikan, dan budaya. Islam tidak hadir untuk menggantikan budaya lokal secara paksa, melainkan berbaur dan menyatu, menciptakan harmoni antara nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Inilah yang menjadikan Islam di Indonesia memiliki wajah yang ramah, terbuka, dan penuh toleransi. Peran para tokoh, baik itu pedagang, ulama, wali songo, maupun raja-raja yang memeluk Islam, sangat besar dalam membentuk peradaban Islam di Nusantara. Mereka menyebarkan Islam bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan keteladanan, akhlak mulia, dan penghormatan terhadap budaya masyarakat setempat. Dari sejarah ini, kita bisa belajar bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu, dan bahwa ajaran Islam bisa hidup berdampingan dengan budaya selama dijalankan dengan bijak dan penuh hikmah. Sebagai generasi penerus, penting bagi kita untuk memahami sejarah ini, bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan kebersamaan yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Jika kamu menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Dari kota mana kamu menonton video ini? Kira-kira, bagian mana yang paling menarik menurut kamu? Atau mungkin kamu punya cerita sejarah Islam di daerahmu? Tulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.